Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar. Webinar hari ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Nando Juliansyah, yang juga pengajar aktif di jurusan TKJ SMK PGRI Subang. Dan pemaparan materi oleh Ibu Resimah sebagai presenter, selaku pengajar aktif juga di SMK PGRI Subang. Nah baiklah, untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyerahkan acara selanjutnya kepada moderator. Silakan Pak Nando. Baik, terima kasih untuk Ananda Fikri sebagai host. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk para audiens, Bapak, Ibu, Ananda yang sudah menyempatkan waktu dalam forum kali ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Nando Juliansyah. Di sini saya adalah sebagai moderator yang tugasnya itu untuk mengatur jalannya acara forum ini. Oke, silakan Ibu Bapak yang mau. Pertama-tama saya akan memberitahu cara untuk jika ada yang ingin ditanyakan. Ada 3 cara untuk jika ingin ditanyakan. Yang pertama, Bapak Ibu atau audiens bisa melalui fitur chat yang ada di pojok kanan atas. Di situ ada fitur chat. Silakan jika nanti akan di sesi akhir ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, Bapak Ibu bisa melalui fitur chat. Atau Bapak Ibu bisa juga mengaktifkan mikrofonnya dan juga mengaktifkan videonya atau kameranya yang di perangkat Bapak Ibu audiens atau Anda sekalian semuanya. Oke, untuk materi kali ini temanya adalah waspada modus penipuan online yang akan dipaparkan oleh Ibu Resi. Di sini Ibu Resi akan coba memaparkan berbagai macam modus-modus penipuan pada online, terutama kebanyakan untuk terakhir ini adalah online shop. Bagaimana Ibu Resi, sudah siap untuk pemaparannya Ibu? Ya, sudah siap Pak Nando. Oke. Jadi saya akan langsung untuk ke Bu Resi sebagai pemateri pada forum kali ini. Silakan Ibu, apa itu sih modus yang terjadi pada penipuan online Ibu? Silakan untuk dipaparkan Ibu Resi. Terima kasih Ibu Resi. Sama-sama Pak Nando, terima kasih waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Nando sudah memperkenalkan materi yang saat ini akan saya bawakan. Terima kasih juga Ananda Fikri sebagai host. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini ada Pak Nuryaman, ada Pak Bagus ya, ada Pak Iman juga, kemudian ada Bu Wiliana, dan yang ini tidak terlihat juga, ada Pak Willy, dan masih banyak lagi. Baik, sambil sini saya menyiapkan untuk materi kali ini. Mungkin karena bertepatan juga di tanggal 11.11 ya, semua orang tahu bahwa 11.11 ini di Hari Belanja Online Nasional. Ya, karena pasti banyak yang menunggu item-item yang sudah diincar itu diincarnya di tanggal 11.11 karena banyak diskon, ada juga cashback juga, dan semua online shop bersaing seperti itu. Bahkan mungkin ada juga yang di sosial medianya yang memang berjualan di sosial media secara live juga, live di Instagram misalnya atau di Facebook. Kemudian di sini bersamaan dengan maraknya online shop juga banyak aplikasi-aplikasi keuangan online yang menopang atau mendukung pembelanjaan online juga karena agar memudahkan transaksi. Biasanya untuk transaksi online ini bisa sebelumnya secara tradisional mungkin transfer ke bank, kemudian baru barangnya diterima. Namun sekarang sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi keuangan, misalnya ada GoPay, ada OVO, Dana, atau Genius Pay yang bisa digunakan untuk pembayaran di online shop atau mungkin bahkan sekarang store-store biasa pun. Jika di kota-kota besar, warteg pun sekarang bahkan bisa bayar menggunakan OVO seperti itu. Mungkin ada yang pernah Pak Nando ya, di kota-kota besar menggunakan OVO hanya untuk membeli sate. Karena pengalaman saya seperti itu, saya pernah beli batagor, gak bawa uang cash, saya bayar pakai OVO saja gitu. Dengan maraknya hal-hal keseharian seperti itu, jadi kita perlu waspada. Yang tadinya merasa
ini aman banget, ini gampang banget karena cuma ada di handphone, cuma saya yang bisa masuk dan cuma saya yang bisa mengendalikan seperti itu. Namun ternyata ada modus-modus yang memanfaatkan keadaan tersebut. Banyak cara. Yang saya dapatkan ini ada yang pengalaman pribadi, ada yang pengalaman dari teman, ada juga yang saya dapatkan dari informasi yang terpercaya. Misalnya salah satu kasus di sini untuk online shop, sampai saya memaparkan juga ya, online shop yang kita membeli suatu barang itu bagaimana biar tidak terkena tipuan seperti itu, atau tips and triknya. Selalu waspada. Yang saya tangkap sebelumnya di sini saya disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa di sini saya hanya memaparkan, bukan mengajak ataupun memberikan arahan. Saya hanya memberikan informasi dari yang saya alami agar yang menonton saat ini lebih waspada seperti itu. Baik, saya lanjutkan di sini. E-money atau electronic money, yaitu uang elektronik seperti yang saya sebutkan tadi ada. Ibu maaf, Ibu, ini materinya belum tampil di layar Ibu, maaf saya potong Ibu. Iya, terima kasih Pak Nando. Saya ulang kembali. Baik Ibu. Untuk tampilan presentasinya seperti ini. Iya Ibu, betul Ibu. Belum tampil di layarnya Ibu. Sudah tampil Pak Nando? Belum, oh sudah Ibu. Sudah, masih loading Ibu. Ya. Oke, sudah Ibu. Silakan dilanjut Ibu. Iya. Di sini disclaimer-nya, kami tidak membenarkan adanya modus penipuan dengan cara apapun. Pemateri hanya sharing dari pengalaman pribadi, sekitar, dan sumber terpercaya. Tidak berarti standar keamanan yang pakem. Jadi ini hanya sharing dari pengalaman saja. Bukan berarti standar ya. Di sini selalu waspada. Yang pertama, e-money, yaitu uang elektronik yang ada di OVO, Dana, Genius Pay, Shopee Pay, dan Link Aja. Karena yang pernah saya alami di sini, yang modus penipuan ini mencari celah dengan cara, biasanya jika kita masuk ke perangkat lain, di handphone lain misalnya atau tab, kita mempunyai akun OVO misalnya, atau di sini Shopee Pay atau di GoPay, kita hanya bisa login di satu handphone. Biasanya modusnya seperti ini. Tiba-tiba ada yang menelpon dan memberikan informasi, selamat dapat hadiah, atau biasanya karena beberapa di sini suka ada event-event, misalnya di OVO ada event bulanan bagi-bagi hadiah atau poin, atau misalnya di GoPay menukarkan poinnya kemudian mendapatkan nomor undian seperti itu. Memang itu resmi, hanya saja mereka modus memanfaatkan keadaan seperti itu, menginformasikan kita dapat voucher, Bu dapat voucher belanja akan dikirim ke GoPay seperti itu atau OVO. Ya pasti orang berpikiran ya silakan dikirim ke OVO, lagian itu bukan uang utama saya seperti itu. Di situ masih terasa aman, namun ternyata yang pelaku modus penipuannya bilang sudah dikirim Bu, untuk aktivasinya boleh disebutkan nomornya, pasti kita akan otomatis cek SMS. Di SMS tersebut memang ada tertera beberapa angka atau kode, nanti akan diminta disebutkan oleh penelpon tersebut. Silahkan Bu disebutkan namanya, atau nomornya, atau kodenya. Pada saat kita menyebutkan nomor, itu adalah OTP sebetulnya, yaitu one time password. Jadi password itu tidak pakem seperti yang kita gunakan misalnya di ATM ada 6 angka, tapi ada juga one time password. Di device lain atau perangkat lain. Jadi harus ada one time password. Sepertinya yang banyak sekarang di aplikasi-aplikasi memerlukan OTP tersebut untuk standar keamanan. Maka dari itu pada saat mendapatkan SMS dibaca lagi SMS-nya apa, meskipun dari penelpon dari seberang menginformasikan itu kode hadiahnya.
tapi dibaca lagi OTP. Jadi diingat OTP itu adalah one time password, artinya password atau keamanan yang digunakan satu kali pada saat kita masuk ke perangkat tersebut. Jika itu sampai dengan kita utarakan kepada penelpon di luar sana, maka berarti mereka bisa masuk akun kita, bisa menggunakan akun kita hanya dengan OTP tersebut, seperti itu. Jadi berhati-hati di OTP. Tadi masih bercerita tentang kasus penipuan ya. Setelah disebutkan OTP-nya, otomatis mereka atau pelaku penipuan akan masuk ke akun kita dan mereka bisa membacakan detail akun kita. Di saat bersamaan, kita menyamakan seakan-akan mereka itu memang mengetahui akun kita dan mereka official. Jadi pelaku akan menyebutkan atas nama ibu ini atau bapak ini dengan nomor handphone seperti ini, saat ini saldonya segini ya Bu ya, dan itu akan betul karena mereka sudah masuk ke akun kita. Di saat bersamaan pada saat menelpon kita juga melihat akun kita dan memang betul. Di situ kita akan terbawa kepercayaan kita dari pembicara di seberang sana. Karena sebetulnya pembicara di seberang sana sudah masuk ke akun kita. Maka dari itu berhati-hatilah memberikan OTP. Bahkan OTP itu sama sekali tidak berhak diberitahukan bahkan kepada pemilik atau petugas bank ataupun petugas di OVO, Dana, Genospay dan lain-lainnya. Kemudian jika sudah seperti itu, biasanya pelaku menginformasikan, Bu, ini voucher belanjanya akan kami transfer ke GoPay, namun saldo Ibu terlebih dahulu harus minimal 300.000. Seperti gampang, kita akan berpikir bahwa ya nggak apa-apa, kan mereka mau transfer ke GoPay, ya kita masuk aja, ibarat kita nabung masuk ke GoPay kita, atau kita nggak disuruh transfer ke pelaku, atau kita nggak diminta buat transfer ke nomor rekening tertentu, kita cuma isi ulang GoPay kita, ya itu akun-akun kita, yang bisa pakai cuma kita, password cuma kita yang tahu. Secara tidak sadar, ternyata kita mengisi misalnya GoPay tersebut, padahal akun GoPay tersebut sudah dipegang oleh penelpon di seberang sana, yang akhirnya mereka langsung ambillah di GoPay tersebut. Jadi voucher belanjanya tidak dapat, kemudian akun GoPay-nya dihabiskan dananya, kita juga tidak dapat. Seperti itu. Salah satu modus penipuan online di e-money atau di uang elektronik. Itu satu kasus yang saya ceritakan, mudah-mudahan jadi pelajaran juga, kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti itu. Selanjutnya, di sini ada online shop juga, lindungi keamanan akun online shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, Zalora, Bukalapak, OLX, Korsel, JDID, dan online shop lainnya. Jadi, di sini lindungi keamanan akun online shop, hampir sama seperti menggunakan ATM atau uang elektronik lainnya, lebih disarankan untuk mengganti password secara berkala, baik itu 3 bulan sekali atau sebulan sekali, dan kita catat juga passwordnya dikhawatirkan, passwordnya lupa, seperti itu. Kemudian disarankan untuk menggunakan akun pribadi, jadi tidak meminjamkan akun kita untuk orang lain, dikhawatirkan nanti akun kita malah digunakan oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya, di sini stop forward. Hindari share iklan kuota gratis yang ada di pesan WA, SMS, bisa jadi penyebaran data pribadi. Ini dari sumber terpercaya. Mungkin kita sering atau mungkin beberapa siswa, ada yang tergiur dengan SMS, dapatkan kuota 10 GB dengan cara share ke teman-teman minimal 10. Pada saat sudah di-share ke 10 nomor, tapi tidak dapat kuota tersebut. Sebetulnya jika kita teliti, pada saat kita share nomor tersebut, website yang bersangkutan yang kita share, mereka menangkap atau mengambil nomor handphone kita buat koleksi mereka. Bisa jadi data nomor handphone tersebut dijual untuk siapa? Untuk oknum-oknum yang biasanya tiba-tiba SMS, banyak SMS spam ke kita, misalnya ada yang pinjaman online atau segera dapatkan, atau misalnya selamat Anda mendapatkan. Dari mana mereka dapat nomor handphone kita? Bisa jadi dari nomor handphone yang kita ketik pada saat kita mendapatkan
iming-iming kuota gratis. Pada saat itu kita diminta untuk memasukkan data berupa nomor handphone. Memang sebetulnya tidak begitu penting, terasa begitu tidak begitu penting, tapi ternyata data itu mohon maaf usaha gelap salah satu atau sebuah website untuk menjual data pribadi. Data pribadi bisa berupa nama, bisa berupa nomor handphone, karena pada saat kita mengklik iming-iming kuota tersebut, kita diarahkan untuk mengisi data minimal nama dan nomor handphone, dan itu mereka sudah dapatkan dan bisa dijualnya untuk data mereka juga sebagai target-target selanjutnya di kejahatan yang lain seperti itu. Maka dari itu stop forward, jangan sekali-kali tergiur dengan klik kuota gratis, silakan share, padahal itu sebetulnya menyerahkan data kita ke website tersebut. Atau mungkin ada yang lebih berpengalaman, boleh nanti sharing ya di sini. Selanjutnya ada blokir spam. Jangan percaya SMS spam dengan nomor pribadi dan konten mencurigakan. Ini juga pernah dicek atau dites. Yang pernah saya lihat, mungkin yang suka nonton YouTube, ada channel YouTube Gadgetin yang pembawa acaranya David. Di situ dia meneliti SMS yang menawarkan pinjaman uang. Ada pinjaman uang 1 jam langsung cair sampai dengan 10 juta. Masa semudah itu dari SMS dapat uang seperti itu? Dapat uang di sini memang pinjam seperti itu. Namun perlu diingat cara kerjanya bagaimana bisa menipu cuma dari SMS, kenapa bisa? Hampir sama seperti yang tadi kasus GoPay. Jadi pada saat ada pinjaman dana online dengan embel-embel PT apa dan nomor handphone apa berapa, biasanya dari SMS tersebut diarahkan ke WA, ke nomor WhatsApp. Jadi misalnya jika ada, nauzubillah jangan sampai terjadi, ada saudara, teman, atau lain sebagainya lagi butuh uang, ternyata ada SMS itu, mau coba, ternyata ada tawaran bisa cair dalam 1 jam 10 juta. Nah, diingatkan kembali, biasanya diarahkan ke WA, setelah diarahkan ke WA, dia akan meminta data-data hampir sama prosedurnya seperti peminjaman uang yang resmi, diminta fotokopi KTP, diminta kartu keluarga, kemudian dan lain sebagainya. Prosedurnya dokumen-dokumen disiapkan, hati-hati juga ternyata dokumen tersebut bisa jadi disalahgunakan. Kemudian selanjutnya biasanya diminta seperti ini. Baik Pak, jika ingin cair 10 juta, Bapak minimal atau Ibu minimal harus DP dahulu Bu, 2 juta atau 1 juta atau mungkin cuma 500.000. Jika pinjamannya 5 juta, Ibu DP-nya 500.000, baru bisa cair yang 5 juta. Jika Ibu pinjamnya 10 juta, DP-nya 200.000, baru bisa cair yang 10 juta, ditunggu ini 30 menit jadi. Dengan embel-embel seperti itu, menyebutkan DP, mungkin untuk orang yang sangat butuh uang, nggak apa-apa, saya keluar 500.000 asal dapat 10 juta, lagi butuh banget. Jadi mereka mempermainkan emosional kita ya, gitu. Jadi hati-hati juga, disarankan tidak tergiur dengan SMS spam, apalagi dengan nomor pribadi, baik itu mengatasnamakan hadiah, ataupun mengatasnamakan pinjaman online, dan lain sebagainya. Disarankan blokir saja, seperti itu. Kemudian selanjutnya, harus diingat untuk akun uang elektronik yang perlu diperhatikan. Yang tadi one time password digunakan kunci keamanan jika kita ingin masuk ke akun dari perangkat berbeda. Virtual number juga biasanya ada di akun-akun tertentu yang ada nomornya. Misalnya di JDID, selain dari nama akun, ada juga nomor virtualnya. Jadi nomor virtual ini nomor yang diberikan oleh perusahaan tersebut sebagai kode keamanan per akunnya. Jadi hampir sama dengan one time password, virtual number juga harus kita jaga. Tidak boleh diinformasikan kepada siapapun, termasuk kepada saudara sendiri, sepertinya jika ingin lebih aman seperti itu. Selanjutnya, rare question. Berhati-hati pada saat misalnya ini masuk ke penipuan yang tadi melalui telepon. Sudah ditanyakan OTP, biasanya jika untuk akun-akun bank, jika ingin masuk ke account bank itu ada virtual number, ada one time password, juga ada
nama ibu kandungnya untuk konfirmasi Pak agar hadiahnya cepat dikirim. Nama ibu kandungnya siapa ya? Dan pada saat kita menyebutkan nama ibu kandung, sudah semua data kita, semua online banking kita sudah mereka ambil seperti itu. Jadi berhati-hati dengan rare question tersebut. Selanjutnya, ini tetap ya yang tadi, secara berkala diganti passwordnya. Jangan percaya SMS apapun spam dengan WDD dalam konten mencurigakan. Kemudian di sini selanjutnya ini lebih ke tips ya, tips dari pengalaman saya dan teman-teman yang pernah mengalami hal tersebut. Harus diingat pada saat belanja online di e-commerce, flash sale atau live sale, jangan buru-buru terlena dengan batas waktu sale. Karena sebetulnya ternyata memang banyak yang bilang itu harganya di up makanya jadi murah. Padahal memang ada yang memang harganya udah segitu udah murah nggak di up. Padahal sebetulnya tidak perlu buru-buru karena banyak juga karena harganya bersaing jadi banyak juga akun-akun online shop yang masih bisa kita telusuri seperti itu. Jadi meskipun barang ini sekarang lagi sale, silahkan cepetan keburu habis nanti gini, tenang aja pasti ada resellernya, tenang aja pasti nanti juga ada dropship juga. Jadi jika hal tersebut tidak terlalu penting, apalagi ada di sale, mungkin tahan dulu, terkecuali jika memang kita sudah berencana sepertinya harus beli sepatu, tapi pada saat flash sale kebetulan ada sepatu, nah boleh jika seperti itu. Namun disarankan jangan buru-buru. Tadinya kita tuh nggak butuh TV, sebetulnya TV masih bagus di rumah, tapi karena sale, udah ambil seperti itu. Disarankan tips pada saat flash sale atau live sale tidak terburu-buru karena dikhawatirkan barang tersebut ternyata ada yang lebih murah juga, nanti nyesel kalau udah dapat. Tips selanjutnya chatting, selalu komunikasi dengan seller. Jika tidak responsif, lebih baik cari online shop lain. Betul, di sini jika chattingnya tidak dibalas, berarti tidak bertanggung jawab adminnya. Nanti jika ada apa-apa, nanti kita sulit untuk berkomunikasi. Lebih baik tinggalkan saja. Masih banyak online shop lain, di aplikasi lainnya juga banyak. Jadi jangan takut kehabisan barang. Banyak sekali saat ini ketika muncul satu tren akan banyak dimanapun. Misalnya sekarang lagi tren pajamas. Jadi sekarang banyak yang ke mall pakai piyama setelan gitu. Padahal jadi jangan yang muluk-muluk. Pokoknya pengen yang ini model ini, tenang, tunggu 2 atau seminggu juga nanti ada ribuan online shop yang mampir di Instagram kita ataupun di Shopee ataupun di manapun yang biasanya e-commerce yang sering kita gunakan. Jadi jangan takut kehabisan, tenang, di Indonesia ini banyak banget yang reseller, just tip dan lain sebagainya. Santai saja. Selanjutnya official shop. Hindari transfer ke nomor rekening jika menemukan iklan produk di media sosial, misalnya Instagram atau FB. Mungkin sering sekali sekarang Facebook jadi tempat berjualan online, mengiklankan gambarnya sepatunya bagus banget, kakinya kaki yang putih-putih ala artis Korea. Jadi kelihatannya bagus banget itu atau celananya bagus banget karena yang iklannya artis Korea. Ya iya, kalau mereka yang pakai pantas-pantas aja, belum tentu kan kalau kita yang pakai. Jadi jangan tergiur terus buru-buru transfer. Disarankan jika menemukan online shop baik itu di Facebook atau Instagram, tanyakan online shopnya. Maka ada Shopee-nya atau ada Tokopedia-nya, jadi lebih baik berbelanja di online shop. Kenapa di online shop? Ternyata jika di online shop ini mereka tidak akan menerima uang jika kita tidak konfirmasi penerimaan barang sampai dengan batas waktu. Biasanya tergantung online shopnya, misalnya Shopee, jika di Shopee ini sampai dengan 14 hari kita tidak konfirmasi penerimaan barang, otomatis uang akan masuk ke rekening penjual. Jadi biasanya harus kita konfirmasi terlebih dahulu, karena pernah saya dulu membeli suatu barang di Tokopedia, waktu itu belum tahu karena masih baru Tokopedia itu. Saya pertama menggunakan Tokopedia 2013 atau 2014. Saya beli sesuatu, terus ditelepon sama penjualnya, maaf Kak, barangnya sudah sampai. Iya sudah Pak, sudah sampai. Oh iya,
uangnya belum saya terima, harus dikonfirmasi terlebih dahulu, baru dari situ saya tahu ternyata jika tidak dikonfirmasi penerimaan barang, uangnya tidak sampai. Jadi jangan perlu khawatir. Kemudian, jika barangnya tidak sesuai, jangan buru-buru, barang mau komen nih, jadi kan biar ada kolom komen, kita harus terima barang, baru muncul kolom komentar. Sangat tidak disarankan konfirmasi penerimaan barang jika barangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya size-nya kurang. Misalnya saya pernah membeli sepatu atau pakaian, memang sesuai dengan ketentuan terlebih dahulu. Jika di store-nya mengizinkan untuk retur, maka kita bisa pada saat barangnya sampai, kemudian ukurannya tidak sesuai, jangan dulu konfirmasi penerimaan barang, namun komplain terlebih dahulu atau ajukan pengembalian. Jika sudah ajukan pengembalian, chat juga ke seller menginformasikan apa cacatnya, apa kekurangannya. Kemudian jika sellernya kooperatif, mereka akan mengkonfirmasi pengajuan pengembalian kita. Setelah diajukan pengembalian dan penjualnya menyetujui, barulah di situ pihak Shopee atau pihak online shop lainnya menjadi penengah. Akankah diganti size, dikirim ulang, atau akankah dikembalikan dananya ke akun ShopeePay atau misalnya ke OVO jika di Tokopedia, seperti itu. Jadi jangan buru-buru konfirmasi karena pengen komplain. Jadi percuma dikomplain tapi kita barangnya nggak bisa ditukar. Jadi harus dicek terlebih dahulu bisa tukar atau tidak. Jika bisa, ajukan pengembalian barang. Karena saya pernah waktu itu membeli 2 item harusnya, tapi yang datang cuma 1 item dan wajib difotokan. Sekarang lebih ketat lagi, harus divideokan pada saat barangnya datang. Dikhawatirkan pembeli juga menipu, seperti itu. Jadi bukti-buktinya harus kuat, minornya atau ketentuannya juga harus sesuai dengan online shopnya. Jika ada hal yang tidak sesuai, maka ajukan pengembalian dan ternyata uangnya kembali meskipun ada waktu tertentu. Tidak pada saat kita mengajukan pengembalian, kemudian uangnya langsung masuk ke akun kita. Tidak seperti itu, karena ada prosedur terlebih dahulu. Biasanya paling lama sampai dengan 20 hari. Yang biasa misalnya Shopee, jika Tokopedia kurang lebih hampir sama 21 hari. Mungkin sama dengan aturan di bank juga mungkin seperti itu. Itu sharing yang pernah saya alami. Selanjutnya, ini yang tadi sudah dijelaskan, no panic. Jika barang tidak sampai atau tidak sesuai pesanan di aplikasi online shop, jangan langsung panik. Tadi ajukan pengembalian atau ajukan komplain. Jadi ditelusuri oleh pihak Shopee juga kerjasama dengan pihak seller. Terlebih dahulu pilih seller yang komunikatif agar kita bisa berdiskusi. Itu. Selanjutnya, aman jika belanja di official shop. Seperti yang tadi, official shop misalnya kita biasa beli di Ramayana, tapi karena agak mau ke mall, ternyata Ramayana ada online shopnya juga, baik itu di websitenya atau di e-commerce lain. Tanya stok detail item sebelum check out. Jadi jangan buru-buru, meskipun kita, aduh ini suka banget, tapi tanyain dulu stoknya apa yang kita maksud, betul gak? Takutnya nggak sesuai dengan gambar. Jadi gambarnya navy atau navy, tanya terlebih dahulu meskipun hal sepele seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas datang nggak sesuai gitu. Jadi smart buyer seperti itu. Kemudian jika masih ragu dengan online shop atau lain sebagainya, lebih diutamakan COD atau biasa disebut COD ya, cash on delivery. Jadi barang akan datang dan akan dibayarkan pada saat barang datang. Namun biasanya itu untuk yang memang stay di alamat penerima. Jika tidak stay di alamat penerima, tidak disarankan karena dikhawatirkan nanti kurirnya pulang lagi, barangnya nggak dapat karena nggak ada cash on delivery. Itu saja yang bisa disampaikan untuk sharingnya. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman mengenai festival 11-11 kali ini, boleh silakan diajukan kepada Pak Nando untuk informasi lebih lanjutnya atau sharing lebih lanjutnya. Itu saja. Silakan Pak Nando, terima kasih kesempatannya. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan. Ternyata modus online itu banyak ya Bu yang sekarang terjadi, tanpa kita sadari itu. Pertama tadi yang bisa saya simpulkan tuh, hati-hati dalam OTP atau one time password ya Ibu Resi. Lalu ada yang kedua itu, biasakan untuk password atau kata sandi kita, kalau pengalaman pribadi dari saya,
password itu jangan pakai angka-angka atau nama-nama yang ada di sekeliling kita. Biasanya para pelaku penipuan online itu mereka akan mencari atau menebak angka-angka yang ada di sekitaran kita. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini saya akan membacakan dulu 3 tata cara untuk bertanya pada forum kali ini. Yang pertama bisa melalui fitur chat. Bapak, Ibu, Ananda, fitur chat ada di kolom pojok kanan atas, atau mengaktifkan mikrofonnya, ataupun juga bisa mengaktifkan untuk kameranya di perangkatnya masing-masing. Silakan Ibu untuk sesi pertanyaan, kami buka maksimal 4 pertanyaan ya Ibu, mohon maaf. Mangga Ibu, Bapak silakan untuk yang ingin bertanya. Jika ingin menambahkan juga bisa Ibu, Bapak silakan. Apa sih pengalaman pribadi tentang ketika kita ingin belanja online seperti apa gitu, sharing di sini. Iya betul Pak Nando. Jadi nggak fokus tanya jawab aja ya, karena Ya, saya juga nggak maha tahu ya di sini karena berbagai pengalaman gitu ya. Mungkin Pak Nando juga sering ya belanja online, atau mungkin di sini yang berpartisipasi di forum ini ada yang pernah punya pengalaman belanja online dapat apa di tokonya yang mana juga nggak apa-apa, boleh silahkan asalkan terpercaya ya. Betul Ibu. Iya. Di sini ternyata Pak Nando banyak yang sekarang toko-tokonya di mall, tapi sekarang ada online shop-nya juga, seperti itu. Seperti yang dulu kita tahu Ramayana adanya di Ramayana itu biasanya di mall, atau Matahari itu ada di mall. Ternyata sekarang ada online shop-nya juga. Mungkin yang biasa menggunakan barang-barang tersebut sudah tahu kualitasnya, pada saat belanja online dia udah paham gitu. Kayaknya gitu mungkin ya. Betul Ibu. Iya. Karena kan kebanyakan setiap usernya itu memegang handphone, jadi para toko-toko tuh mereka sekarang istilahnya jemput bola gitu. Iya betul. Konsumennya gitu. Jadi bukan konsumen yang datang ke toko, tapi tokonya yang nyamperin ke si calon pembelinya tersebut. Iya betul. Berarti kayak mungkin di sekolah kita juga bisa kali ya bikin usaha online shop gitu. Insya Sekalian, Allah. iya. Jadi ada admin online shopnya gitu, jadi ada pengiriman barang. Nanti mungkin bisa jadi ada pengiriman paket juga, mungkin bekerja sama dengan pengiriman paket. Jadi buat guru-guru ataupun buat siswa-siswa nanti ngambil paketnya di sekolah gitu. Udah kerjasama mungkin sama JNT atau JNE mungkin ya, mudah-mudahan ke depannya. Baik Pak Nando, sepertinya silakan. Sudah ada yang masuk di fitur chat, Ibu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Barangkali punya pengalaman mendapatkan barang Excel ya Shopee, khususnya di Shopee aplikasi yang banyak peminatnya, mohon di-share katanya Ibu katanya. Barangkali punya pengalaman untuk mendapatkan barang Excel. Iya, terima kasih Bu Fitriani telah bergabung bersama kami. Berarti ini pertanyaannya bukan cuma buat kita ya, buat semua yang hadir di sini, yang mau sharing, yang spesial di mana nih tokonya apa, dan yang terpercaya pastinya ya. Mungkin Pak Nando share dulu deh, ada pernah belanja apa nih di sebelah-sebelah sini? Kalau saya sih, kalau pengalaman saya pribadi untuk di Shopee biasanya kemarin aja saya harus begadang sih Ibu. Jadi jam 11 tuh udah siap-siap gitu untuk buka aplikasi Shopee-nya gitu. Karena biasanya kalau flash sale itu lebih dari 5 menit itu sudah habis barangnya itu, stoknya. Iya betul. Suka nyetak gitu, ditunggu udah lama, nggak kebagian. Iya betul. Siapa yang cepat, internetnya bagus, itu yang dapat gitu. Iya. Dan sampai sekarang saya belum dapat juga barang yang spesial. Iya. Atau cek terakhir, mungkin ada yang mau sharing, boleh sambil dibuka aplikasi Shopee-nya. Terakhir belanja apa sih gitu, di tokonya yang terpercaya apa sih kalau butuh apa gitu. Bisa sharing juga. Kalau saya di sini terakhir ini saya beli apa ya? Topper. Ada, tapi bulan kemarin saya belinya topper kasur. Jadi yang kasurnya mungkin kalau ganti kasur mahal juga. Saya beli toppernya aja gitu. Biasanya kan kalau di penginapan-penginapan gitu kan ada kasurnya itu ada yang tinggi banget kan. Jadi pakai topper kayaknya biar kalau pas ganti cuma atasnya doang. Nah, saya dapat kemarin toppernya itu yang latex, kurang lebih diskonnya 300.000, lumayan lah. Diskonnya 300.000, terus dapat cashbacknya 140.000. Mantap.
pakai kemarin stopper dari Quantum Spring Bed, itu official. Saya berani beli karena itu official. Itu mungkin kalau yang bulan kemarin. Silakan Ibu Bapak jika ingin menanyakan tentang keamanan akun, silakan untuk sharing di forum ini ya jika ingin ditanyakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu sampai sekitar 15 menit lagi Ibu Bapak. Bang Ananda silakan. Iya. Ya, katanya ada yang sharing nih Pak Nanda nih, Pak Bagus nih, gunakan auto clicker di handphone atau laptop nih. Iya, iya. Ada juga di Shopee ada ini ada jadi pada saat barang tersebut sudah masuk flash sale itu langsung check out kita ada optionnya ternyata. Tapi tetap aja karena yang nungguin kan ratusan ribu ya. Jadi belum tentu yang kita yang autonya. Gitu. Ini ada juga, Manado boleh dicek juga ya di presensi sudah ada belum Oh ya, Fikri? silakan di-share untuk host. Iya, silakan Anda Fikri untuk share. Tip dari saya sih jika ingin memburu barang dari flash sale, gunakan jasa orang-orang yang suka begadang, Bu. Jadi ya standby. Jadi waktu-waktu pas dibuka online shop itu dia langsung udah siap segalanya gitu. Tapi belum tentu dia sih dapat barangnya gitu. Iya, iya gitu. Mungkin host ada pengalaman belanja online? Ada nggak? Maaf Bu, belum. Oh, belum. Ya udah. Ini ada juga terima kasih nih Bu Eri telah bergabung sama kami. Bu Eri juga kalau belanja online perlu nyantai, jangan buka lab. Iya betul betul. Asal jangan punya PHP. Curhat nonton Shopee live. Ya, itu mungkin ya untuk sharing dari kami. Jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau sharing tentang toko yang terpercaya, sudah dicantumkan di flyer narasumbernya di nomor saya ya. Bukan berarti saya tahu segalanya, tapi pernah tahu atau sharing, boleh silahkan. Saya simpulkan terlebih dahulu mungkin Pak Nando ya. Enggak Ibu, kayaknya sudah cukup kayaknya. Iya. Iya, itu kesimpulannya tadi dari di sini fokusnya ke flash sale-nya ya, ke 11-11-nya karena eventnya pas banget gitu. Padahal tadi berhati-hati juga ya di akun-akun keuangan yang disebutkan tadi, baik itu GoPay, OVO, dan lain sebagainya. Hindari memberikan OTP dengan virtual account atau rare question, seperti menanyakan ibu kandung, tidak diperkenankan untuk menjawab. Oh iya, satu lagi, saya tadi tidak menuliskan di presentasi, tapi karena ini bukan online juga, sebetulnya ini penipuan offline, bukan penipuan sebetulnya, hanya saja kerugian. Disarankan tidak meminjamkan bahkan hanya untuk fotokopi KTP. Meskipun teman misalnya antar yuk ke BEC, ngapain beli handphone, udah di toko handphone, duh ini aku mau belinya pakai home credit nih, tapi KTP-nya ketinggalan, boleh minjem fotokopi KTP kamu nggak? Big no, jangan sekali-kali memberikan fotokopi KTP. Karena ada 3 kali kejadian di teman saya, ada yang sama pacarnya nyicil motor Satria. Jadinya kan yang tertera nama yang di KTP, nanti yang ditagih nama di KTP, meskipun perjanjiannya yang bayar ya yang minjem gitu. Tapi tetap di pusat keuangan atau di BI checking biasanya jika kita ingin cicil rumah atau lain sebagainya ada history BI checking. Kita termasuk pelanggan tersebut yang meminjam atau memberikan data tersebut pada saat membeli barang secara cicilan. Jadi jika tersendat nanti kita yang bermasalah, meskipun ke teman atau saudara, hindari meminjamkan fotokopi KTP. Bahkan meskipun hanya fotokopi, disarankan untuk tidak, pulang aja, balik lagi fotokopi dulu gitu, seperti itu. Itu tipsnya. Selebihnya sudah dijelaskan bahwa hindari OTP, memberikan OTP, virtual account, fotokopi KTP, dan rare question. Itu saja untuk melindungi data keuangan kita. Selebihnya jika ada yang kurang baik mungkin levelnya udah di atas itu. Terima kasih yang sudah bergabung dan berpartisipasi di forum kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi lebih waspada lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Resi atas pemaparannya. Jadi kita jadi tahu betul dan ternyata modus-modus pada penipuan banyak.
menyempatkan waktunya pada forum kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mungkin hanya segitu yang bisa kami paparkan. Untuk link presensi sudah host kirimkan di fitur chat. Mangga untuk diklik linknya, itu bukan link penipuannya, itu link asli. Itu untuk mengisi absensi ya. Silakan Ibu, Bapak, Pak Ananda untuk mengisi linknya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan kepada host kita pada forum kali ini, Ananda Fikri, silakan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk para audien yang sudah menyempatkan waktunya. Silakan Ananda Fikri untuk mengambil alih. Baik, terima kasih Pak Nando selaku moderator dan Bu Desi juga selaku presenter yang sudah memaparkan materi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor terhubung yang tersedia di player. Untuk menutup acara ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Kita close ya. Mangga Ibu, Bapak dipersilakan untuk meninggalkan forum. Oke, yang belum mengisi link silakan diisi.